Jika kamu belum pernah terdampar pada sebuah lembah rimbun, itu tandanya kamu belum pernah melihat bagaimana megahnya bumi yang kau injak. Ya, jika dianalogikan, petualangan bisa memberikan kesan nyata akan sebuah perjuangan, pengorbanan, hakikat tentang manusia, bahkan mampu menjawab berbagai pertanyaan krusial tentang kehidupan. Seperti siapa kita sebenarnya? Untuk apa kita hidup? Bahkan untuk melihat ciptaan sang pencipta lainnya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dengan demikian, tak heran setelah melakukan perjalanan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Bahkan ingin kita sampaikan ke orang lain betapa indahnya alam semesta ciptaan Tuhan. Sampai pos 3. Ya, jam 4. Pos 3 Mas Bayu. Setelah dari pos 3, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ya, itu dia yang terkenal di Gunung Slamet, Pos Samarantu, yang konon katanya ada 2 pohon besar yang menuju pintu ke alam lain. Percaya tidak percaya sih, tetapi kita tetap harus jaga sikap dan permisi. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 3, akhirnya sampailah di pos 4 Samarantu. Setelah berjalan 30 menit lamanya dari pos 4 Samarantu, akhirnya tibalah kami di pos 5, di mana tempat kami untuk bermalam dan beristirahat. Sampai tempat ini tendanya gede nggak? Iya, besar, kapasitas besar. Itu aja kali. Setelah berjalan 1 harian, akhirnya pun kami dapat beristirahat, meluruskan kaki, dan bercengkrama di kesunyian hutan yang begitu rimbun. Di sela-sela kami beristirahat, tentunya tidak lupa dengan perkara perut yang sudah lapar. Hahaha. Ya, menu masakan kali ini adalah Indomie sosis, nugget bawang goreng. Wah, lengkap sudah. Apalagi kalau yang masak langsung chefnya. Pasti nikmat. 2, 3. Yang penting ini dulu, cerita horor kah? Ya, cerita horor nanti. Itu Halo geng, itu teman-teman lebih pendaki. Jadi kita masuk di ekspedisi vlog yang ketiga. Jadi ini adalah vlog ketiga saya di Slamet via Bambangan di Purbalingga. Jadi dari Jogja itu tadi saya ditemani teman saya, ya ini yang lagi ngamera, namanya Sarman. Nah kemudian tadi kemarin malam itu sampai di Purwokerto, tempatnya Mas Bagus. Nah kebetulan Mas Bagus ini adalah seorang pendaki yang berasal dari Purwokerto. Ya kalau dibilang legend ya legend sih, karena tadi dia udah ikut kan Mas Bagus, kemudian sama temannya itu anak Mapala. Nah tapi yang disayangkan adalah dia tidak memaksakan karena kondisi fisiknya belum fit, jadi seperti itu. Jadi start dari base camp itu kita jam setengah 11 itu naik ojek. Nah berhubung
naik ojek itu hanya sampai pos ojek sih, belum pos 1, pos ojek cuma 15.000. Nah, dari pos ojek ke pos 1 ya 1 jam mas ya, 1 jam. Saya sambil makan ya, sosis enak. Mau cobain kameramen? Mana nyaman ini? Gak nampak bang. Ini Mas Bayu, masukin aja. Potong. Oh, ini pisaunya nih. Ini ada. Pisaunya ada kan? Ada. Enak banget loh sosisnya. Nah, dari pokoknya nanti ada di video YouTube saya. Nanti akan saya jelasin dari setiap pos estimasi waktu. Nah, pokoknya dari jam setengah 11 itu kita sampai di pos 5. Pos 5 itu jam 6. Jam 6. Pokoknya pas di sini tuh ya masih agak-agak terang lah. Terang-terang udah gelap gitu. Nah, kemudian setelah ini nanti saya akan mewawancarai teman saya, Mas Bayu Setiawan dari Jakarta, kemudian beserta teman-temannya dari Bogor. Mungkin nanti untuk teman-teman nggak bisa dulu, mungkin nanti Mas Bayu dengan teman sahabat dari Jogja, Saharman sendiri, nanti ada pertanyaan khusus yang akan saya berikan. Oke. Berhubung waktu yang sudah malam, waktu pun sudah menunjukkan pukul 8, kami pun beristirahat tidur dan akan bangun summit jam 4 subuh. Ini sudah jam 4, persiapan submit, tapi cuaca masih gerimis. 3. Oke, selamat pagi semua. Sekarang sudah jam 4 lewat 5 menit. Dan kita sekarang lagi persiapan untuk submit ke puncak. Nah, berhubung cuaca di luar masih gerimis, kita tunggu agak reda sedikit. Nah, di sini saya ada teman saya dari Jakarta, Mas Bayu Setiawan. Oke, untuk Mas Bayu, saya mau boleh tanya-tanya nih Mas ya. Mas Bayu mulai suka muncak dari tahun berapa Mas? Dari tahun 2014 2014. Nah, itu berarti posisinya pas masih SMP SMP kelas lulus SMP. lulus SMP ya. Oke, untuk Mas Bayu sendiri kenapa sih suka mendaki Mas? Ya asik aja sih, asik. Di kehidupan di kota sama di hutan tuh beda, jadi kita gimana ya, jadi kita tahu yang mana teman yang mana bukan. Mana bukan gitu ya. Jadi, apalagi kalau di alam tuh kita ketahuan semua, jadi sifat manusia pun tidak ada yang bisa diumpetin. Oke. Kemudian terkait dengan pendaki yang suka buang sampah sembarangan, gimana menurut Mas Bayu sendiri Mas? Ya itu kelalaian aja sih, mungkin itu kelalaian, atau ya atau orangnya nggak mau bawa sampah sampai bawah, ya termasuk bodoh juga sih. Masih bodoh. Nah, kemudian kan ada nih peraturan-peraturan seperti kemarin pas saya mendaki di Kembang, Via Gunung itu kan peraturannya sih sangat ketat banget Mas. Iya. Apalagi kalau di sana itu kemarin itu buang satu sampah aja, apabila tidak ada di list itu tidak dibawa turun. Nah, itu Beda. dia akan didenda 1.025.000. Itu kira-kira bagus nggak Ya dibuat di bagus sih, semua gunung? bagus sih. Ya jadi orang takut gitu untuk buang sampah di gunung itu, jadi orang takut. Ya lebih baik peraturannya diperketat sih, jadi lebih baik lagi, jadi alam tuh terjaga. Jadi ya untuk di Selamat ini udah yang keberapa kali Mas Bayu? Ini pendakian yang ketiga kali Di via yang sama ya, di via yang sama, via Bambangan teman-teman. 2017, 2020,
bulan Oktober sama 2020 bulan November ini. Nah, jadi Mas Bayu ini dia di Selamat ini sudah 3 kali via yang sama, via Bambangan. Nah, jadi awal cerita Mas Bayu ini kenal dengan saya itu pas kita lagi mendaki di Gunung Lawu via Ceto waktu itu. Nah, di situ kita jumpa teman-teman, ada yang dari Jogja juga, kemudian ada yang dari mana? Si Rombongan April itu Mas? Surabaya dan Bandung. Nah, kemudian untuk apa ya? Terkait dengan pendaki yang mungkin melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di gunung, Mas Bayu. Apa tanggapan Mas Bayu dengan orang-orang yang mungkin lalai, mungkin mereka hilaf atau apa, sampai berani-beraninya mereka melakukan mesum di gunung? Itu gimana tanggapannya? Ya seharusnya kalau ingin berbuat seperti itu jangan di gunung lah. Kan di gunung itu kan tempatnya ini orang mencari ketenangan, atau jadi orang yang menilai, jadi orang yang apa sih namanya, berbuat seperti itu tuh nggak baik di gunung. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan yang mungkin teman-teman harus tahu. Kenapa anak-anak gunung itu hobinya mahal? Dalam arti kata mahal itu dalam ya seperti mereka jauh-jauh dari Riau nih, atau dari Medan, Pekanbaru, dari Jakarta ya kan, jauh-jauh hanya ingin muncak ke Pulau Jawa nih ya kan, menghabiskan sekian juta uang hanya untuk mendaki. Nah, kemudian mendaki itu kan capek gitu, capek. Kalau dipikir-pikir kita tidur di rumah itu nyaman banget kan, sambil main gadget segala macam. Nah, untuk Mas Bayu sendiri, Mas Bayu dari Jakarta ya kan, udah banyak banget kayaknya gunung yang udah pernah dijelajahi. Menurut Mas Bayu sendiri, uang itu seperti apa sih dalam hobi mendaki ini? Ya kalau uang itu kan masih bisa kita cari ya. Jadi gimana sih ya kalau masalah uang? Ya Namanya juga udah hobi ya. namanya udah hobi kan udah susah gitu. Mau uang seberapa pun pasti akan larinya ke gunung. Seumur-umur pun saya diajak ke mall pun gak pernah mau. Ya, karena lebih enak di gunung sih. Orangnya nggak ramai lah. Istilahnya mencari ketenangan tuh ada. Jadi buat orang-orang yang pusing atau banyak masalah di kota tuh ya gak usah pergi ke gunung sih, seharusnya di rumah pun bisa. Jadi kalau di gunung tuh ya hanya sekedar hobi lah. Oke, mungkin sampai di sini saja perbincangan saya dengan Mas Bayu ya. Ini adalah trip kedua saya dengan Mas Bayu. Yang pertama di Lawu, kemudian yang kedua ini di Selamat. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Mas ya, di trip yang berbeda. Mungkin nanti di Arjuno, di Semeru, atau di mana gitu. Nah, dan teman-teman juga harus pantau channel saya. Mungkin Setelah mewawancarai Bayu terkait pengalaman dan seputar pendakian, kami pun mampir sejenak ke tenda sebelah. ini kita di tenda teman-teman dari Bogor, ya Mas ya? Iya. Ini siapa Mas namanya Mas? Ini Bang Cego. Chefnya ya? Iya. Ini kita lagi masak sosis buat anak-anak yang mau sangit. Karena kalau pagi-pagi itu kita butuh sarapan, ingat ya, butuh sarapan, bukan harapan. Menu andalan di gunung apa Mas? Untuk andalan di gunung itu saya biasanya sayur sop, tapi sekarang tidak bawanya sayur asam buat pagi, nanti kita sarapan. Dan tadi malam saya habis masak nasi itu sama jengkol, sama nugget, sama yang lainnya juga. Alhamdulillah anak-anak pada makan semua dan pada kenyang semua. Kemarin kan saya udah beli sayur sop Mas. Ya sayur sop ntar kita masak sebelum pulang. Sebelum pulang ya, kita masak sayur sop. Oke, jadi ini andalan
Chefnya dari Mas Bayu yang Iya. tadi kita wawancarai Chef pertama. Juna pun menangis melihat ini. Saya juga menangis. Ya anak-anak pada bangun dulu ini. Karena hujan yang tak kunjung henti-henti, setelah 2 jam menunggu lamanya, akhirnya jam 6 kurang, kami pun beranjak untuk pergi submit. Ini udah ada di pos 9. Alhamdulillah kebuka. Itu kan bener, perjuangan itu pasti ada yang indahnya loh. Betul gak? Tapi tidak semuanya indah, harus berusaha dulu, oke? Siap. Akhirnya sampai juga di pos 9, di mana ini adalah batas terakhir dari vegetasi hutan. Dan semuanya hanya ada batuan vulkanik dan batuan hasil dari meletusnya Gunung Slamet. Kemudian, tanjakan yang begitu terjal, dan disinilah para pendaki banyak menghabiskan waktu. Ada yang bilang bahwa hidup ini menawarkan sejuta harapan. Sebuah kata yang selalu membangkitkan naluri semangat ketika diri ini tenggelam dalam sifat kelemahan. Mungkin hanya diri sendiri yang memahami bahwasanya ada sebuah keinginan yang tak mampu terucap dengan kata-kata. Aku tahu, ketetapan manusia tidak bisa disamakan dengan sebuah pohon. Manusia punya akal dan pikiran yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengubah sebuah takdir. Namun sayangnya, sifat manusia yang tidak bisa merasa puas adalah hal yang utama yang aku takutkan. Rasanya ingin menangis bisa berada di puncak tertinggi di Jawa Tengah. Dari pos 9 sampai puncak aku menahan air mata. Aku sangat terharu bisa berada di puncak tertinggi di Jawa Tengah. Terima kasih Ma, terima kasih Pak, sudah mengizinkan saya kemari. Berkat doa kalian saya bisa kemari. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Salam Planters, lestari alam.